Video kali ini akan membahas tentang mengurangi risiko usaha gagal dengan menerapkan metode Lean Startup. Kemudian kita akan membahas apa itu Digital Native Vertical Brand atau DNVB. DNVB adalah istilah dari model bisnis, yaitu sebuah brand yang memanfaatkan media online. Ada dua faktor yang menjadikan model bisnis menjadi sangat potensial dan sangat berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah karena pertumbuhan dari media sosial. Dengan kita menggunakan media sosial sebagai basis marketing, DNVB mengalami perkembangan yang sangat pesat karena Indonesia mengalami pertumbuhan pengguna media sosial yang tinggi. Hal ini juga menjadi competitive advantage untuk DNVB-nya itu sendiri, karena DNVB adalah brand yang tidak perlu dipengaruhi oleh lokasi. Yang kedua adalah perkembangan teknologi digital. Dengan adanya marketplace, internet yang lebih cepat, serta platform aplikasi yang memudahkan pembuatan website, calon customer memiliki kemudahan untuk melakukan transaksi secara digital. Transaksi ini sangat menguntungkan pada DNVB karena produsen dan customer saling terhubung langsung. Pengusaha dan produsen dapat menjual langsung ke customer tanpa melalui perantara distributor. Ada satu hal lagi yang menarik dari DNVB, yaitu pelaku bisnis dapat berinteraksi langsung dengan customer, misalnya melalui media sosial. Hal ini menjadikan pelaku bisnis lebih cepat mendapatkan feedback melalui customer, misalnya melalui kolom komentar, melalui chat, dan lainnya. Kemudian, kita akan membahas contoh-contoh DNVB di Indonesia dan internasional. Di ranah internasional, mungkin pada sudah banyak mengerti brand kacamata yang bernama Warby Parker. Brand yang didirikan tahun 2010 yang berhasil menjadi saingan berat brand-brand kacamata di Amerika Serikat. Karena memiliki bisnis model DNVB, Warby Parker bisa bersaing dari sisi harga produk dan dalam kurun waktu 9 tahun, Warby Parker memiliki valuasi sebesar 1,2 miliar dolar. Dan di Indonesia sendiri sudah banyak DNVB yang sangat berkembang, misalnya pada produk sepatu. Salah satu contohnya yaitu Nah Project. Nah Project yaitu salah satu brand sepatu yang hanya dijual secara online. Di bulan pertama, Nah Project hanya menjual 30 pasang sepatu. Dan di bulan ke-6, Nah Project sudah bisa menjual ribuan pasang sepatu per bulannya. Hal ini dilakukan dengan model bisnis DNVB, kemudian strategi media sosial yang aktif, branding yang interaktif, serta aktif dalam komunitas yang ada di media sosial. Kemudian kita akan membahas metode Lean Startup. Metode ini sangat penting karena suatu startup pertama kali membuat produk pertamanya, seringkali produk yang dibuat tidak seperti apa yang diinginkannya, dikarenakan tidak bisa memprediksi dengan tepat apa yang diinginkan oleh market. Agar startup tidak bangkrut, maka startup membuat produk yang disukai oleh customer secepat dan sehemat mungkin. Lean Startup adalah metode yang bertujuan agar pebisnis mempunyai pola pikir yang tepat untuk membuat produk yang disukai oleh market, sehingga bisa membantu bisnis dapat berkembang dengan cepat. Kemudian ada engine of growth. Menurut Eric Ries, adalah faktor utama yang mendorong pertumbuhan bisnis. Dengan memahami engine of growth, kita mengerti bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan produk yang kita jual. Ada 3 jenis engine of growth, yaitu paid, sticky, dan viral. Yang kita fokuskan adalah paid, yaitu paid engine of growth, yang artinya membutuhkan iklan sebagai mesin pendorong pertumbuhan online. Karena itu ada 2 hal yang sangat penting, yaitu biaya yang diperlukan untuk menjual sebuah produk. Yang kedua, harus mempunyai budget untuk beriklan. Jika startup kekurangan budget, maka pertumbuhan brand akan terhambat. Dan jika budget kelebihan, maka pengguna iklan tidak efisien. Kemudian kita akan membahas minimum viable product dan product market fit. Produk di dalam startup, berdasarkan istilahnya, terdapat istilah 2 produk yang dikenal dalam Lean Startup. Yang pertama, minimum viable product atau MVP, dan yang kedua product market fit atau PMF. Produk yang pertama adalah MVP atau minimum viable product.
adalah sebuah versi produk yang belum sempurna. Produk ini dibuat dalam waktu secepat dengan harga yang sangat murah. Tujuan dibuat MVP adalah hanya untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan bisnis. Produk yang kedua yaitu PMF, Product Market Fit, adalah produk yang telah mengalami beberapa kali inovasi sehingga sangat disukai market. PMF ini biasanya menjadi mesin uang bagi suatu bisnis. Tujuan dari penggunaan startup adalah bagaimana cara menggunakan MVP menjadi PMF. Contohnya yaitu, sebelum membuat produk, startup membuat hipotesis yang sangat sederhana terlebih dahulu. Contoh bunyi hipotesisnya misalnya kayak gini. Jika orang mau membayar Rp800 untuk sepasang sepatu kulit, pasti mereka juga mau membeli sepatu kulit imitasi seharga Rp200-300.000. Tapi itu hipotesis yang belum teruji kebenarannya. Menggunakan metode Lean Startup, kita disarankan menguji langsung kepada market melalui MVP yang dikenalkan langsung ke target market kita. Kemudian kita kasih pilihan kepada marketplace 3 pilihan warna sepatu, contohnya warna coklat, putih, dan hitam. Kemudian memberikan value pada hipotesis. Contoh value hipotesisnya kayak gini, yaitu orang yang membeli sepatu warna coklat menyukai sepatu kulit, dan orang yang membeli sepatu warna hitam menyukai sepatu formal, dan juga orang yang membeli warna sepatu putih menyukai sepatu dengan desain yang lebih anak muda. Jika hipotesis yang kita buat salah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pivot, yaitu kita membuat hipotesis ulang. Contoh bunyinya, jika ternyata market menyukai sepatu yang lebih cocok untuk anak muda, mungkin mereka akan suka sneakers. Itulah contoh bagaimana Lean Startup dapat mengubah ego pebisnis yang kadang belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan market. Prinsip kerja atau framework utama yang digunakan menerapkan Lean Startup pada bisnis yang kita buat yang disebut sebagai siklus Build, Measure, dan Learn, yang disingkat sebagai BML Cycle. Build yang artinya membuat, Measure artinya mengukur, Learn artinya mempelajari. Konsep ini bahwa kita sebagai manusia seringkali mempunyai ide yang ingin diwujudkan, tapi pada kenyataannya tidak semua ide yang dieksekusi akan disukai oleh orang lain atau target market. Jadi, siklus Build, Measure, dan Learn ini digunakan untuk menghindari ide-ide subjektif yang dapat membuat bisnis tidak berhasil. Siklus BML mempunyai dua fungsi. Yang pertama, mempelajari pembelajaran dalam mencari produk market fit. Yang kedua, menghindari terlalu banyak membuang waktu, tenaga, dan dana yang sebenarnya gagal. Tahap yang pertama adalah build, kemudian measure, dan learn. Pada langkah build kali ini, startup dituntut untuk membuat produk. Tidak hanya sekedar produk, tapi produk yang ditempelkan dengan asumsi. Yang harus diperhatikan dalam langkah build kali ini adalah jangan membuat fitur produk yang membuang terlalu banyak tenaga dan waktu ketika fitur tersebut tidak diperlukan untuk menjawab asumsi yang telah kita buat. Kemudian kita membuat beberapa produk sebagai testing. Tahap kedua adalah measure. Pada tahap ini dilakukan setelah produk diluncurkan pada pasar. Kita dituntut untuk disiplin. Sebelum kita luncurkan ke pasar, kita harus membekali produk dengan namanya metrik dan deadline. Metrik dan deadline ini kita buat dengan kesepakatan tim. Metrik adalah harus berupa hal-hal yang bersifat pasti dan dapat dihitung. Contoh dari metrik dan deadline misalnya, mengukur penjualan masing-masing tipe sepatu 2 minggu setelah produk dimunculkan. Tahap ketiga yaitu learn atau mempelajari. Setelah kita selesai tahap measure, kita perlu melihat semua data dan mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang kita ambil, yang pertama, asumsi pada tahap build terbukti benar atau valid dibuktikan dengan penjualan produk laku beneran di market. Yang kedua, asumsi kita salah atau kurang tepat sehingga kita melakukan pivot. Ketika kita mendapatkan kesimpulan yang pertama, yang harus kita lakukan adalah scaling up. Scaling up terjadi maka kita sudah menemukan market yang disuka oleh pelanggan. Yang harus dilakukan berikutnya adalah improvement. Misalnya, dari segi produksi sepatunya harus diperbanyak, iklannya juga diperbesar budgetnya. Hal ini dilakukan ketika kita
sudah menemukan produk market fit-nya. Perlahan-lahan, bisnis yang kita buat berkembang dan kita membuat produk yang tepat pada sasaran untuk market kita.